Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anita, NIM 203200225, kelas 6B, Manajemen Pendidikan Islam. 6D, Manajemen Pendidikan Islam. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang sistem penjamin mutu pendidikan. A. Tahapan penjaminan mutu di satuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemegang kunci kesuksesan dalam sebuah sekolah untuk mengadakan perubahan. Untuk meningkatkan mutu sekolah melalui perubahan, seorang kepala sekolah perlu melaksanakan penjaminan mutu sekolah. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah mengacu pada standar sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai tolak ukur oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam standar nasional, pendidikan ada 8 standar. Akan dikembangkan yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelola, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Kesemuanya itu digunakan kepala sekolah bersama warga sekolah lainnya sebagai acuan pengembangan sekolah sesuai tujuan pendidikan nasional. Sebagai seorang kepala sekolah dan peningkatan mutu sekolah harus memahami langkah penjaminan mutu tersebut. Fokus pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah dengan adanya peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan memperdayakan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Unsur TPMPS terdiri dari pengawasan sekolah, kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. TPMPS baiknya merupakan tim independen di luar manajemen sekolah agar sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik di sekolah. Ada beberapa ukuran keberhasilan penjaminan mutu di sekolah. Di antaranya, sekolah mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu, berfungsi organisasi penjaminan mutu di sekolah, proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah berjalan sesuai standar, budaya mutu sekolah terbangun dan mutu hasil pelajaran meningkat. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan. Perbaikan yang berkelanjutan, mutu hasil pelajaran meningkat, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara penyeluruh, keterlibatan aktif pendidikan dan tenaga kependidikan, pelatih, komunikasi, serta kerjasama antar sesama warga sekolah. Sudah selayaknya seorang kepala sekolah memahami pengembangan penjaminan mutu di sekolahnya, agar mutu sekolah yang dipimpinnya bisa meningkat dari tahun ke tahun. B. Pencapaian mutu pendidikan pada setiap SNP. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah sebuah parameter mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Parameter yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut memiliki 8 aspek, di mana aspek tersebut mencapai syarat yang harus dilaksanakan oleh setiap institusi dan lembaga pendidikan di Indonesia. Fungsi daripada standar pendidikan ini adalah sebagai landasan dari setiap strategi, penerapan dan penjaga pendidikan nasional agar setiap hasil yang telah dicapai pada pendidikan Indonesia mencapai semakin berkualitas. Sedangkan tujuan dari standar nasional pendidikan ini adalah
agar setiap institusi lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga memiliki parameter yang jelas tentang pendidikan, sehingga pendidikan bisa lebih terarah dan merata di segala lini baik dari segi geografis maupun materi yang diajarkan. SNP dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. A. Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Fungsi dari SKL itu sendiri adalah sebagai acuan penilaian untuk memutuskan kelulusan pada siswa. Ini berlaku pada institusi pendidikan dasar hingga menengah. Standar yang ada berdiri dari kompetensi lulusan minimal mulai SD hingga SMP. Terdapat SKL pelajaran dan juga SKL kelompok. B. Standar isi. Pada standar isi ini terdiri dari level kompetensi dan materi minimal dalam meraih kompetensi lulusan. Minimal dalam meraih kompetensi lulusan pada tingkat pendidikan tertentu, standar isi memiliki hal yang harus diurus. Di antaranya adalah beban belajar, kalender pendidikan, sistem kurikulum, kerangka dasar, dan kurikulum pada satuan pendidikan. Kriteria dasar tingkat kompetensi. 1. Tingkat perkembangan peserta didik. 2. Kualifikasi kompetensi Indonesia. 3. Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat kompetensi dikelompokkan dalam 8 kategori. 1. Prestruktural, 2. Unistruktural, 3. Multistruktural, 4. Relasional, 5. Extended abstract, 6. Psychodolia, 7. Illumination, 8. Creativity. C. Standar proses. Pada saat proses pembelajaran dilakukan, maka proses tersebut harus dilakukan dengan gembira, ceria, interaktif, inovatif, bermanfaat, dan bisa menciptakan kenyamanan bagi siswa yang proaktif. Hal tersebut agar setiap siswa bisa merasakan suasana psikologis yang nyaman, sehingga minat dan bakatnya bisa berkembang dan meningkatkan secara signifikan. Terdapat juga poin penting dalam proses pembelajaran, yakni keteladanan yang biasanya dicontohkan guru agar siswa bisa terinspirasi hingga menirunya di kemudian hari. Prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber pelajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses belajar menguatkan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekam jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. 9. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan pemberian keteladanan, membangun kemampuan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih nyimpannya? Tadi udah tersimpan belum?